dan juga nikmat kesehatan sehingga kita di malam Pasuran Kafir dan di malam Berkelimu alhamdulillah masih diberikan Allah kesempatan dan diberikan Allah kekuatan iman untuk masih bisa bersama-sama kita hidup di rumah Allah. Kemudian tidak lupa salawat dan salam kita kumpulkan kepada kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak, ibu-ibu jemaah kalian yang berbahagia, seketik ambo Bapak Nakbik mohon kepada Nabi membawa acara, setiap membawa acara bukan hanya sekedar membawa acara, kalau ada sedikit pesan-pesan sosial. Kalau ada mengenai tentang masjid apa? Contoh yang kita jadi masjid ini atau masjid lah mendekati sempurna. Hal yang kurang. Sampai dulu masih kok saya dah cak mungkin melawan. Jadi mungkin tinggal perawatan di masjid itu lagi. Nah, ini kok kira-kira nangka kita ada dibutuhkan menurut pendapat kita masing-masing di masjid itu lagi. Nah, jadi iko yang tadi malam sampai saat didiskusikan oleh ketua masjid dan ketua penambo tentang masalah juga kan kawanan. Kalau dia mau sekarang juga, jo jinjang itu kawanan. Itu takwa. Tapi itu membutuhkan biaya yang ada. Itu baru mendamping itu. Kalau disepakati dan diizinkan oleh Allah, itu tetap dua memperbaiki masjid itu dan selalu dalam suasana nyaman itu dalam beribadah. Kemudian terus bisa lebih super aktif sedikit untuk masjid itu. Bapak-bapak, ibu-ibu dan dimuliakan Allah, sebagai penceramah Ramadan itu kali ini itu adalah seorang ketua MUI Bukit Tinggi. Beliau Ustaz Aidul Hafid yang tahun dulu beliau datang ke masjid itu bersama-sama di Ramadan dan alhamdulillah ini beliau dulu di masjid ini. Jadi sebagai individu beliau datang ke masjid itu dan berundang. Dan beliaulah namanya menyampaikan sebagai bahan informasi masih dalam konteks berbeda pendapat setiap masjid salat subuh. Beliau yang menyampaikan dulu bahwa salat subuh itu azannya akan tarik sedikit daripada jadwal yang sudah ditentukan oleh jam-jam dan bacaan terakhir. Jadi mudah-mudahan beliau bisa juga menjelaskan supaya tidak tumpang tindih di jadwal salat subuh khusus subuh. Jadi itulah fatwa yang akan beliau sampaikan. Jadi itu saja, mudah-mudahan beliau bisa menyempurnakan dalam jadwal subuh. Dan mari kita bersama-sama mendengarkan ceramah beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa-apa seperti katanya jawaban salah dan sebagainya. Alhamdulillah ibu. Kalau tidak semangat jamaah itu ceramah lagi harus semangat. Bapak itu menjadi ceramah apa kira-kira bu? Dari Jumbuh kata Jualan sehingga sabanta di Biaru. Sianan paling semangat menjawab salam, kita doakan masuk sembuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah masuk sembuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'im. Hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadha an-nabiyil karim wa
ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat ila akhir ayat. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mensoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Shadaqallahul azim wa shadaqa Rasulullahul karim. Intinya bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda-pemudi hadirin wal hadirat jamaah salat tarawih yang dirahmati Allah. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah masih berkenan memberikan nikmat-nikmat yang banyak kepada kita. Nikmat hidup, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan. Dan di atas segala nikmat-nikmat itu Allah masih berikan nikmat-nikmat kepada kita. Berkumpullah nikmat itu sehingga kita mampu melangkahkan kaki, mengayunkan tangan, datang ke rumah Allah untuk melaksanakan sholat isya, dan insya Allah sebentar lagi kita melaksanakan sholat tarawih. Salawat salam sama-sama kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, uswatun qudwah dalam hidup kita. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, sebagaimana yang disampaikan oleh guru tadi, bahwa yang namanya perbedaan di dalam agama kita, khusus di dalam amaliyah, itu hampir di setiap amaliyah ada perbedaan. Yang tak punya berbeda dalam masalah akidah. Dalam masalah akidah tidak boleh berbeda. Bahkan itu, karena dalam masalah akidah, usul agama itulah ada patokannya di dalam ayat dan hadis, dan tidak boleh itu berbeda. Contoh, apa masalah akidah yang itu tidak boleh berbeda? Allah itu berapa jumlahnya, Bu? Satu. Walaupun satu itu pun masih dikritik kurang, nan batu ada satu dua kecil kurang. Esa. Sebab kalau satu masih bisa dibagi jadi setengah. Allah tidak bisa dibagi. Oh, Allah itu esa. Maka kalau ada orang umat Islam mengizinkan Allah itu lebih dari jihad, maka orang itu sesat dan menyesatkan. Ya. Tidak ada toleransi dalam hal itu. Itu masalah akidah. Maka Bapak Ibu, yang namanya perbedaan tidak akan mungkin dihindari. Kalau masuk tabak fikih pasti berbeda. Khilafiyah tinggal Pak itu kemudian menyikapi khilafiyah dengan memahami dalil pendapat itu seorang-seorang. Tapi kalau orang berbeda, jangan murah disalahkan. Sehingga di dalam masalah fikih ada kaidah yang dipakainya di Islam. Apa dalam kaidah fikih? Saya benar, amalan saya benar, amalan orang lain belum tentu salah. Itu fikih. Kalau lah model itu, saya bapak ibu-ibu berpikir, ya. Ketika berhadapan dengan masalah perbedaan aman aja. Apa bana orang lain lalu tentu satu fikih itu. Tapi kalau dalam masalah akidah yang kita baca tadi awal tadi, ya tidak seperti itu. Ambo bana orang lain salah. Harus model itu kalau tadi. Ya. Harus model itu. Islam itu satu-satunya agama yang benar. Agama lain tidak boleh kalau dalam akidah. Oh, masalah akidah jangan digecek kalau tidak toleransi. Toleransi masalah lain. Kalau dalam masalah akidah, satu-satunya agama yang benar adalah Islam. Agama yang lain, kalau dalam akidah sudah itu. Sebab kalau itu yang Bapak mengecekkan agama Islam itu benar, agama lain itu salah, bermasalah akidah. Ya, ulang syahadat tadi. Itu beda akidah jo fikih, ya. Oh, tapi ketika kita mengecekkan agama Islam saja yang benar, agama lain tidak benar, bukan berarti ketika agama lain tidak benar lalu kemudian itu berselantiangan. Nah, itulah letaknya saling harga mengharga.
Di dalam itulah perannya kita memahami perbedaan-perbedaan dalam agama, ilmui agama, ilmui. Ya. Termasuk tadi pengurus waktu mengizinkan khusus untuk waktu subuh. Ambo masih ingat, Ambo jumpa sekda kalau tidak salah tahun yang lalu ya, jumpa sekda Ambo. Ya. Dan Ambo pernah menyampaikan ketika itu tentang koreksi waktu subuh. Koreksi waktu subuh. Ya. Kenapa koreksi waktu subuh ketika itu? Karena MUI Sumatera Barat, MUI Kota Kabupaten se Sumatera Barat, 9 balai. Ya, berkumpul saudara. Ketua bidang fatwa, ketua komisi fatwa, seluruh kota kabupaten di Sijunjung, masih tak kanan. Di Sijunjung. 1 tahun yang lalu. Apa pembicaraan kita di sini? Ya. Mencoba mencari, ya, mengkoreksi. Kalau memang benar kita tetapkan, tetapi kalau kurang benar kita pelongi. Apa itu waktu subuh? Karena banyak kritikan, terutama dari orang-orang yang luar yang sholat terakhir imam besar Masjidil Haram datang ke Indonesia, nyok merasa kenapa di Indonesia sholat subuh capek mana? Capek mana? Ya. Dalam pikiran mereka umat Islam di Indonesia sholat subuh bukan pada waktu fajar sidik, tapi baru sholat pada waktu fajar kizib. Fajar itu kan ada 2. Suka ada yang namanya fajar mana? Nah, fajar yang itu ada. Fajar yang terbit di ufuk timur, ya. Apa itu fajar kizib? Itu fajar pertama, bukan fajar yang sebenarnya. Gambaran fajar kizib itu dikecilkan, ini menjulang ke langit dan ujungnya seperti ekor serigala. Dalam hadis Nabi, seperti ekor serigala. Bisa awak mencari di siko. Menurut para pakar, di Indonesia itu sulit mencari karena topografi tanah di Indonesia itu berbukit-bukit, bergunung, susah. Ditambah lagi bakawik bahaya. Jadi waktu subuh itu sebenarnya bilang kecil Nabi fajar sodik atau fajar sidik. Beberapa menit setelah fajar izin, itulah waktu subuh. Berdasarkan itulah kemudian dilakukan kajian. Di Sijunjung itu kita minta makar dari Medan. Ini punya satu alatnya namanya SQM, ya. SQM, Sky Quality Meter. Di mana alat itu dijual? Kecilnya alat itu cuma dijual di Kanada, di Amerika. Ini Bali secara online, tidak ada orang jual semua. Untuk apa Sky Quality Meter kok? Sky Quality Meter kok alat yang digunakan untuk mendeteksi cahaya di malam hari di langit. Jadi dengan Sky Quality Meter kok bisa dideteksi bila sebenarnya fajar sidik itu keluar. Disambungkan ke komputer. Saya masih ingat Buya Gus Rizal, Buya Ketua MUI Sumatera Barat di hotel di Sijunjung itu aku namanya. Aku agak ada bukit sedikit. Ya jam sampai pagi kami lah jago. Bakal lilingi alat mencari. Bila sebenarnya pergerakan fajar sidik waktu subuh itu datang. Tadi gue bangun luar mencari. Lah mulai masuk waktu subuh. Masjid sekitar lah azan. Tapi di situ terjadi pergerakan. Ya, sesudah azan biasanya orang sholat berapa menit sesudah azan tuh? 10 menit. Sampai 10 menit alhamdulillah terjadi pergerakan. Ya. Kemudian orang sholat. Orang di sekitar lah sholat. Untung saja lah di DPUG. Kok nyampang di tengah kota, nampak di masyarakat, entah apalah kecil orang. Caliatlah ketua MUI. Orang lah sembahyang subuh aja tagak di sini nanti sombong. Memang itulah kenyataannya. Kita ingin mencari sebenarnya untuk menetapkan sesudah itu. Ternyata sekitar 10 menit sesudah sholat baru muncul fajar sidik. Kita
kita bawa ke izin imam, itu musyawarah, itu juga tawakat. Pagi setelah sarapan pagi, ketika bulan puasa loh, kita bangun buah, kita kaji secara ilmiah, kita gali kemudian kenapa waktu subuh waktu ini capek. Kesimpulannya kan, memang waktu subuh awak terlalu capek di istana. Karena alat itu dicoba berulang-ulang. Derajat sebenarnya ya, di atas ufuk waktu subuh begini 20 derajat pakai sesuai dengan waktu standar yang ada di almanah dia 20 derajat. Kesimpulannya kemudian saderjat itu mini bedanya perputaran 1 derajat. Kesimpulannya apa? Ternyata alat itu menurut pakar itu ketika dikaji berulang-ulang kadang-kadang yang 20 derajat itu cuma dapat 2 kali dalam 100 kali percobaan. Bas 20 derajat waktu subuh yang biasa cuma 2 kali. Dan paling banyak apa? 6 balik, 8 balik, 6 balik, 8 balik derajat. Akhirnya karena ada 22 2 kali, ada 8 balik, ada 6 balik, kita ambil jalan tengah biasa. Ya, 20 6 balik. Jalan tengahnya berapa? 8 balik derajat. Jadi kini 8 balik derajat keputusan yang kita ambil di Sijungo. Kalau 8 derajat itu berapa mini perbedaannya? Samini berapa tadi Bu? Derajat berapa mini tadi? Ambil mini. Dari 20 ke 8 balik berapa mini? 2 mini. Berarti 2 mini kali ambil 8 mini. Maka kita sepakatilah kemudian waktu subuh itu mundur 8 mini. Itu kunci kemudian, ya. Kunci kemudian. Kesepakatan itu kuncinya kok, ya. Itu sosialisasikan kesepakatan itu kok. Waktu subuh di Sumatera Barat mundur 8 mini. Mundur atau maju? Kadang-kadang waktu itu bingung loh, mana mundur mana maju kok. Ditalaian hanya orang itu maksudnya. Ditalaian 8 mini. Itu sosialisasikan ke masyarakat. Ya, itu sampaikan dan Ambola sampaikan setahun yang lalu. Tapi, kok kata kuncinya? Kok adu jo, nan masih putus Jawa katuna lamo, silakan. Kok nan baru gua sesuai kesepakatan, tapi ini nak nalamu jo, pokoknya nalamu jo, silakan. Ikuti sajalah. Kecil pengurus. Anak bak pengurus awak barek kamah. Barek kana lamo atau barek kana baru? Itu bisa jual. Kok berdosa pengurus itu berdosa. Pengurus sebenarnya mengecek lo. Ndak kami ndak berdosa Ustaz ndak mengeluarkan fatwa berdosa. Insyaallah ya, kali itu terkait dengan masalah pengunduran waktu subuh 8 malam. Ustaz, waktu-waktu yang lain Ustaz, waktu zuhur, asyar, maghrib, isya, waktu yang lain enggak masuk. Waktu zuhur, asyar, maghrib dan isya tetap seperti biasa. Mengapa waktu lain tak mundur pula Ustaz? Akan itu pertanyaan itu. Kalau waktu subuh tak lain 8 mini, logikanya kan mestinya waktu yang lain lain 8 mini, tapi bedanya apa? Waktu subuh Nabi mengecekkan fajar sidik. Sementara waktu lain lah ada ketetapannya. Matahari katiko, matahari sadang jati kepala. Jadi tidak ada pengaruhnya ke waktu lain. Itu barangkali untuk menenangkan ibu-ibu dan bapak. Tinggal bapak ibu kita perbaikilah. Ada pertambahan kualitas dan semua ada perbaikan ilmu, ada perbaikan pertambahan amal. Jangan hanya puasa itu hanya sekedar menahan makan, menahan minum, tarawih seperti biasa, tapi amal-amal lain tak ditingkatkan. Tingkatkan kalau betul-betul ingin mendapatkan balasan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kuasai ilmu. Jangan puasa orang puasa awak. Jangan puasa orang puasa. Orang puasa
aktivitas orang biasa bakal semakin semangat. Awak puasa banyak lalu daripada berjalan. Puasa ulang dan juga tak syukur sampai tak ini. Ilmunya pun model itu. Kuasai apa yang membatalkan, apa yang makruh. Terakhir, pertanyaan terakhir sebelum kita tutup. Itu ilmu tentang puasa. Ibu, Bapak, menelan ludah itu batal tak puasa? Kan sederhana sih pertanyaan itu. Anak istri biasa. Menelan ludah itu membatalkan puasa tidak? Hah? Tidak. Ah, terutama ilmu cipta. Itu masalah fikih. Tidak bertambah di luar. Kecil ulama. Itu fikih tu. Orang yang tahu fikih namanya pakir. Kan itu tadi. Menelan ludah di dalam fikih tidak membatalkan puasa dengan 3 syarat. Kalau 3 syarat dilanggar, maka ibu telan ludah ibu batal puasa. Ingin tahu ibu 3 syarat itu? Yang pertama, menelan ludah tidak membatalkan puasa selama yang ditelan ludah ini. Yang kedua, menelan ludah tidak membatalkan puasa selama alun kaluar yang menjawab. Menelan ludah tidak membatalkan puasa selama ludah kita yang di dalam itu belum bercampur dengan zat lain. Kalau ibu baku mau kumah, ibu kabar berbuat. Baku mau kumah sebelum berbuat disuruh Nabi tidak? Disunahkan atau tidak? Maka di dalam fikih, ketika ibu baku mau kumah misalnya jam 2 balik, kabar berbuat. Tidak sengaja di tatelan. Tidak batal sih pun. Tidak sengaja. Tapi hati-hati, tidak sengaja, tidak sembuh, tidak sengaja, tidak membatalkan puasa. Sarupo nampak di ibu, cucu ibu makan es krim. Dia ibu jelas sedikit. Rasanya bukan akan ditelan kok. Ayo mani kironya sadar mencubu tu tapi jak kuciang. Pas tapi jak kuciang, kuciang apa? Es krim di dalam tadi tak nama apa ini. Masuk kalapa. Batal. Ustaz, kan tak sengaja Ustaz. Beda. Kalau baku mau baru itu disuruh Nabi. Mencoba es krim tadi. Awak nang kejenya mengaluh puasa. Tunggu salah baku kan ada. Ini kalau dikaji sampai subuh aja benar. Tapi di awal salat sampai subuh. Mudah-mudahan bermanfaat itu saja. Kalau ada nambah datang dari Allah. Kalau ada yang keliru khilafan kelemahan itu tutup dengan amalan Rasulullah. Nabi tidak pernah Nabi ketika manggil usia, manggil ceramah, tidak langsung salam sedang. Pasti Nabi bertanya ke sahabat. Kok adonan ragu, jadi apa ikut saja sunnah. Bertanya ke bapak, ada pertanyaan alhamdulillah. Ibu-ibu ada pertanyaan alhamdulillah. Itu Pak Imam bukan protes wah. Nengkani berang panjangan se. Yuk datang jamaah sorak orang semadi macam tu. Anggur sudah lega. Akhirlah kita kaji Pak. TCUI talaikan 8 Pak. Kalau tak kaji mana supaya subuh selesai. Baik, alhamdulillah lihat salam ambunan sampai tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, tadi kami menyampaikan masuk pada malam ini infak sebanyak 299.000, wakaf sebanyak 258.000, anak yatim 296.000 dan mendatang sebanyak 120.000.